WI sudah ada juga. Sudah berjalan 7 menit lewat. Kita izin malam. Silakan malam untuk dimulai. Oke. Baik, terima kasih Pak Debi. Apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Alhamdulillah, Bisa, bagus Pak. dan mantap Bagus, Pak. Pak. Alhamdulillah. Nampaknya berseri-seri Pak hari ini Pak. Rambut Bapak. Iya, nampaknya berseri-seri ini. Ini ada apa nih? Atau kemarin nanya nggak aktif di kameranya, ini suara ini berseri-seri ini Bapak hari ini. Ada apa ini hari ini ya? Beda penampilannya ya. Iya, nampak lebih lebih muda 17 tahun dari kami Pak. Alhamdulillah. Ah, Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di pembelajaran ketiga, sinkronus ketiga hari ke-18 ya. 18 apa 17 hari ini? Pembelajaran kita di 17, Pak. berapa dari ke-17 ya Bu Rina ya? 17. Ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf tadi kita agak sorean sedikit ya, because I have something to do. Saya tadi ada kegiatan yang kegiatannya agak di luar kota Linggau maksudnya. Iya. Jadi kegiatannya tadi di daerah Kabupaten Musirawas. Iya. Biasalah Pak. Kalau WI kan sejak jadi WI Pak, saya jadi orang Batak Pak. kenapa gitu Apa Pak? tuh, Pak? Marga saya menjadi Simatupang Pak. Oh, Siang malam Tupang tunggu pagi. panggilan. siang malam tunggu Oke. panggilan. Nah, betul sekali. Jadi siang malam tunggu panggilan saya, Pak. Panggilan mengajar maksudnya. Iya. Oke, hari Tapi ini hari ke-18 belum Bapak Ibu ya. belum terjawab Pak tadi Pak. Apa itu? Apa tuh ini yang buat berseri-seri hari ini Pak? Oh, enggak ada Pak, biasa aja, Pak. Ibu Mungkin Papi, karena Papi. saya tidak Ibu pakai Papi. background Pak Edi. Karena Gitu saya ya. tidak pakai background, jadi ya kelihatan beda. Biasanya kan pakai background. Kalau saya Ar- pakai background ini karena saya di rumah, jadi kalau saya pakai background takutnya nanti saya seperti makhluk goib. Kelihatan mengkilat gitu. Iya, iya, seperti Siap, Pak. makhluk goib. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja Bapak Ibu mengingat waktu. Jadi agenda pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini, yang pertama berbagi pengalaman belajar hari ke-16 dan 17, 2 hari kemarin. Kemudian yang kedua presentasi tugas kelompok, presentasi tugas individu, overview mata pelajaran kategori 3, dan penjelasan tugas asinkronus hari ini. Nah, untuk tugas asinkronus tadi sudah saya share di Google Classroom dan Bapak Ibu sudah bisa bukanya jam 8. Ya, saya setting waktunya itu jam 8 pagi baru bisa dibuka. Ya. Nah, nanti akan saya perjelas lagi tugas asinkronus kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan kita yang pertama, yaitu berbagi pengalaman belajar hari ke-16 dan 17. Kita minta perwakilan saja, satu orang satu Bapak Ibu ya, satu orang satu untuk memberikan pengalamannya. Oke, tapi mungkin kita selingan dulu lah ya, awal-awal kita biar nggak ngantuk sore-sore ini ya. Seperti biasa saya punya teka-teki Bapak Ibu. Nah, ini teka-tekinya. Kalau kemarin kita bicara tentang pergi ke negara, sekarang kita bicara tentang makanan. Kata kuncinya itu adalah sumpit, itu berdiri tegak. Ya. Sumpit itu berdiri tegak. Nah, contohnya gini Bapak Ibu, jika makan itu 5 nilainya, mie itu 1 nilainya, pertanyaannya berapakah nilai nasi? Sebutkan angkanya saja. Nah, angkanya saja Bapak Ibu. 1 menit dari sekarang. Angkanya. 1 Pak. 5, 1 belum. Belum Pak Indra, belum. Pak Halo, Romdan, 5 Assalamualaikum. kebanyakan Pak. Izin Pak, izin baru bergabung Pak. Oh iya, silakan Pak Amri. Ya, Oh, jawab dulu pertanyaannya Pak Amri. Kalau Pak Amri tidak bisa, tidak boleh bergabung. Izin Pak. siap Izin Pak. Pak. Siap, Pak. Bu Winten, Menurut Pak. kami nasinya 11 Pak. Oh, nasinya 11. Oke, kayaknya belum 11 deh. Belum ya? 3 Pak. 3 belum Pak. 2, Pak. 2. 2, siapa jawab 2? Mas Ud, Pak. Pak Masud. Alasannya apa Pak? 2 Pak.
Karena sumpit, Pak. Alas. Sumpitnya kan dua, Pak. Tangannya dua. Oh, Pak Edi. Makanya ini sumpitnya dua kan berarti, makanya saya tebak tadi kan sumpitnya kan kata kuncinya sumpit itu berdiri tegak. Artinya satu tambah satu ini kan sumpitnya dua. Makanya saya tebak 11 tadi, Pak. Tapi kalau dibenarkan yang pas mau masuk dua, nah ini. Oke. Benar lah itu. Jawaban Oh. Pak Masud benar, tapi alasannya salah. Izin, Pak. Alasannya Pak, sumpit kan dua Pak, benar kata Pak ini Iya, tadi Pak betul, ini. dua, tadi. dua. Alasannya Satu-satu nih. sumpitnya kan dua Pak. Ya. Salah, dua juga salah, dua. 3, Pak. 3, Pak Romlan. Kenapa 3, Pak Romlan? Eh, Benar, 3 benar. Cluenya sumpit itu berdiri tegak, berarti Mm-mm. kita mencari bentuk huruf yang berdiri. Berdiri. Ya, N betul. ada 2, I 1, sedangkan A dan S nggak ada yang berdiri, jadi Mm-mm. dieliminasi. Jadi jawabnya 3, Pak. Oke, Pak Romlan, tepuk salut. Salut, Salut. Salut, salut. 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 Iya. Makan itu 5 kan? M kan ada 2 yang tegak. K 1, 3, N ada 2. Jadi 2, 1, 2, 5. Mie itu 4, M-nya 2, I-nya 1, E-nya 1 yang tegak 4. Kalau nasi, N-nya 2, AS tidak ada yang tegak, I-nya 1. Jadi jawabannya 3. Betul Pak Romlan. Kan kata kuncinya sumpit itu berdiri tegak. Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Iya, kita lanjutkan dengan presentasi tugas asinkronus hari ke-17. Oke, kelompoknya saya ingatkan kembali tugasnya. Tugas kelompok adalah Bapak Ibu menganalisis kasus kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital di instansi lain. Kemudian tugas individunya mengidentifikasi potensi kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan strategi inovatif di instansi masing-masing. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang jadi moderator, penyaji, Asrod, dan Notulen? Silakan, siapa kelompok 1? Kelompok 1, silakan. Iya. Ini mentang-mentang kita belajar sore, Bapak Ibu jangan terkena amnesia ya. Ayo kawan-kawan. Pura-pura lupa ini siapa yang kelompok 1. Nah, ada ini. Ada Bu Deni, Pak Edi, dan Bu Wince. Silakan. Nah, Moderator, silakan. Moderator. Siapa moderatornya? oke. Pak Ibu Deni ya? Mm-mm. Bu Deni, ini Bu Wince ya? Asrot aja, Pak. Saya Asrot. Ah, Bu Wince Ah. moderator. Bu Ibu Wince Wince ya, paparan. coba. Ya, coba Ibu Wince. Jadi Ibu Deni coba untuk ini Notulen ya. Asrod, Notulen dan Asrod merangkap. Ibu Wince untuk coba ini narasumber ya. Pemaparan. Ibu Wince, bisa monitor Ibu Wince? Siapa? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, warahmatullahi serta kami banggakan coach kita ataupun widasuara kita, Bapak yang terhormat, termasuk kawan-kawan satu angkatan yang kami hormati dalam kelompok 3 secara umum. Izinkan kami dari kelompok 1 ini, jangan kelompok 3 ini Bu, mohon izin Pak. Kami ada 3 orang Pak, ada Ibu Deni, Ibu Ince, dan saya sendiri. Tentunya kami akan memaparkan ataupun mempresentasikan hasil musyawarah kelompok kami, yaitu peran kelembagaan, pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, mengapa dan bagaimana peningkatannya. Oleh karena itu, secara umum akan dipaparkan. Yang kedua, kami mohon izin juga kepada coach kami ataupun rekan-rekan, jika dalam paparan ini terdapat saran ataupun yang perlu untuk kritikan untuk bagi kami demi keperbaikan ke depan, sangat kami butuhkan. Begitu juga mungkin dalam paparan ini ada kelebihan, tentunya kelebihan itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua demi kebaikan di tempat kerja kita masing-masing. Oleh karena itu, waktu kami persilakan mungkin tidak lama untuk Ibu Wince dalam memaparkan singkat, jelas, dan padat supaya menghemat waktu dan menerima saran dengan kawan-kawan lain. Oleh karena itu kami persilakan Ibu Wince. Baik, terima kasih, Pak. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 itu mencoba
untuk memaparkan mengenai pengelolaan kinerja ASN. Di sini studi kasusnya diambil pada BKPSDM, yaitu masih banyaknya ASN yang tidak menyusun SKP terkait dengan pengelolaan kinerja. Kemudian yang kedua itu tidak sinkronnya data e-kinerja dan data PMM. Sini sedikit gambaran umumnya, Pak. Ya. BKPSDM itu merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang diberi kewenangan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya, BKPSDM itu memiliki kewenangan antara lain yaitu adalah penilaian kinerja, Pak. Nah, jadi di sini BKPSDM itu memiliki hubungan kelembagaan dengan banyak, di antaranya adalah BKN RI, khususnya dalam penilaian kinerja. Jadi sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan kinerja ASN, BKN telah meluncurkan aplikasi yang namanya e-kinerja BKN. Karena aplikasi ini menjadi sangat penting karena untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja ASN sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2023 yang mengatur tentang pemanfaatan aplikasi e-kinerja sebagai panduan bagi instansi pemerintah dalam memanfaatkan sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai ASN khususnya dalam penyusunan SKP. Lanjut. Kemudian di sini definisi pengelolaan kinerja. Jadi definisi pengelolaan kinerja itu mencakup yang pertama itu adalah perencanaan, di mana dalam perencanaan itu adalah penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian kinerja pegawai. Jadi evaluasi kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, dan pengembangan kinerja pegawai. Yang akhirnya itu adalah tindak lanjut hasil evaluasi berupa reward dan punishment. Adapun stakeholder yang terlibat itu adalah manajemen puncak, kemudian ada tim proyek, vendor, tim IT internal, pengguna atau user, tim BKPSDM, tim keuangan, kemudian konsultan. Kemudian apa saja faktor yang menghambat efektivitas kinerja ASN? Yang pertama adalah SDM. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang itu SDM ASN terbagi dua, Pak. Ada yang Gen Z, generasi milenial, dan ada generasi yang sebelumnya, Pak. Sehingga dalam penggunaan aplikasi tersebut mengalami banyak kendala. Kemudian yang kedua itu adalah anggaran. Jadi ketersediaan anggaran itu yang belum memadai untuk menjalankan program tersebut dengan cara sosialisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah integritas pegawai. Jadi itu untuk validitas inputan, jadi input data. Kemudian yang ketiga adalah sistem dan jaringan. Jadi di sini faktor penghambatnya salah satunya itu adalah sinyal internet di daerah. Jadi kami bagi dua di sini, ada faktor internal dan faktor eksternal, seperti yang tadi. Faktor internal, kurangnya kompetensi, rendahnya motivasi kerja, kemudian kurangnya koordinasi antara OPD, kemudian sistem pengelolaan data yang tidak efektif. Jadi di sini adalah integritas data tadi antara data CASN dan data Dapodik. Seperti yang kita ketahui itu e-kinerja itu mengambil data atau source-nya sumber data itu mengambil dari database dari CASN. Sedangkan kalau untuk yang guru itu namanya PMM, Pak. Itu mengambil data sumbernya, database-nya itu dari Dapodik. Sehingga itu di lapangan itu memang banyak, Pak. Banyak kendala antara CASN dengan Dapodik itu tidak bisa diintegrasikan, susah Pak untuk dipadankan. Selain faktor internal juga ada faktor eksternal, ketersediaan anggaran, kemudian kurangnya dukungan, terkendala jaringan, dan aksesibilitas. Dampaknya itu yang pertama tadi, karena tidak sinkronnya itu, jadi berdampak data e-kinerja antara PMM bagi guru dan kepala sekolah itu tidak sinkron, sehingga memungkinkan terkendalanya layanan administrasi. Misalnya untuk
kenaikan gaji berkala, kemudian untuk pengurusan naik pangkat. Selain itu juga misalnya untuk layanan lainnya yang membutuhkan SKP dari e-kinerja. Kemudian juga dari aplikasi CISN itu juga nanti tidak akan muncul Pak nilai kinerjanya. Kalau selama ini di BKN di CISN itu yang muncul ada nilai SKP, kalau sekarang itu e-kinerjanya. Kemudian selain itu juga dampaknya adalah dijatuhi hukuman disiplin karena salah satunya itu tidak mentaati ketentuan urusan kedinasan, Pak. Jadi kita sesuaikan dengan hukuman disiplinnya itu nomor 53 tahun 2010 atau yang sekarang itu nomor 94 tahun 2021. Kemudian di sini analisis permasalahan menggunakan USG. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian anggaran, integritas pegawai, yang terakhir itu adalah jaringan, sistem dan jaringan. Jadi kita kalau di sini dilihat yang pertama itu sistem dan jaringannya, kemudian ketersediaan anggaran, integritas pegawai, dan sumber daya manusianya. Kemudian strateginya, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan fintech, ketersediaan anggaran, pemanfaatan IT, itu bisa melalui klinik kepegawaian atau coaching klinik. Yang terakhir itu adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan cara memperkuat jaringan internet dengan bekerja dengan pihak providernya Telkom. Kemudian yang kedua adalah adanya koordinasi antara BKPSDM dan Dikbud Dinas Pendidikan terkait sinkronisasi antara data e-kinerja dan data PMM. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi dengan BKN sebagai penyedia layanan e-kinerja. Tahapannya itu yang pertama adalah penilaian dan persiapan. Di dalamnya termasuk mengevaluasi kebutuhan dan persiapan, kemudian pembentukan proyek, penyusunan rencana proyek. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dan integrasi sistem, termasuk pengembangan dan kustomisasi sistem dengan sistem lain. Kemudian diadakan pengujian sistem. Yang ketiga adalah implementasinya. Yang keempat, pengelolaan dan evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi penilaian hasil implementasi. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan moderator. Silakan moderator, mana moderator? Izin Bapak, tadi sore-sorean masih ada tamu Bapak. Siap. Terima kasih kepada Ibu Wince. Mungkin secara umum telah menyampaikan paparan secara singkat, jelas, mungkin dan padat bagi kawan-kawan, terutama coach yang kami harapkan dalam penyusunan tugas kelompok ini tentunya banyak kurang salah dan hilapnya. Kami mohon saran dan masukan untuk agar lebih baik lagi ke depan bagi kelompok kami ataupun secara individu. Kami persilakan, mohon izin Bapak ataupun Ibu ataupun coach yang kami hormati, kami banggakan. Silakan Pak. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah dibuka forum diskusinya. Silakan kawan-kawan, jangan ragu-ragu. Iya, kita hidupkan Aduh. suasana sore hari, walaupun Iya. mungkin ngantuknya udah selesai ya. Mm-mm. Ayo. Ayo baca pakai lah. Iya, nggak apa-apa. Kita dalam berdiskusi itu kan mengeluarkan pendapat, karena setiap pendapat kan dilindungi oleh negara, karena sebuah hak sebagai warga negara. Nah, artinya di dalam forum ini juga hak kita sebagai peserta untuk memberikan saran dan pendapat ataupun kritik yang sifatnya untuk membangun kita bersama. Silakan kawan-kawan. Jangan Oke, pernah silakan kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok 3? Bu Yuli. Ya, silakan. Bu Papip mana Bu Papip? Oke, baik. Kalau tidak ada ini
Kayaknya pemalu ya, kelompok 2, kelompok 3 ini pemalu ya. Ya, kita review kembali yang jadi pertanyaan saya, terutama kelompok 1, juga kelompok 2 dan kelompok 3. Pertanyaan saya, apakah yang dipaparkan oleh kelompok 1 ini sudah sesuai dengan tugas kita, di mana Bapak Ibu saya minta untuk melakukan menganalisis kasus ada hubungannya dengan modul hubungan kelembagaan dan teknologi digital. Nah, gitu ya. Oke, gimana? Coba kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapinya gimana? Apakah tadi dari paparan kelompok 1 ini ada yang menyangkut berhubungan dengan hubungan kelembagaan, bagaimana membangun kerjasama dengan dengan lembaga lain? Kebetulan dia mengambil strukturnya BKPSDM EXI misalnya. Nah, Ya, mohon izin ya, Bapak. Tadi ya nampaknya silakan. ada ini dari Pak Amri, mungkin mengangkat tangan di kami, mungkin ada yang perlu disarankan ataupun kritik dalam pembuatan kami. Silakan Pak Amri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Ya, tetap semangat teman-teman. Harus. Ya, izin Pak untuk bukan pertanyaan sih sebenarnya Pak, cuman lebih kepada untuk mempertajam. Artinya di sini yang kami lihat hanya hubungan antara BKPSDM dengan BKN yang sama-sama tugasnya itu adalah terkait dengan kinerja kepegawaian. Tapi maksud saya lintas sektoralnya yang belum saya lihat Pak dari sini. Artinya mungkin satu untuk ini kan hubungannya vertikal Pak antara BKN dengan BKPSDM. Tapi bukan di sektor yang berbeda. Mungkin yang disampaikan Pak Ariel kemarin, yang saya tangkap ini mohon izin, misalnya dari dua sektor yang berbeda, mungkin satu di BKPSDM dan satu dari sektor keuangan. Mungkin itu yang saya belum lihat dari studi kasus pada paparan di kelompok 1 ini. Izin, mohon maaf, mungkin itu Pak sedikit masukan Pak atau sedikit koreksi Pak. Ya, makasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Amri. Cukup bagus dari tanggapan ataupun saran sekaligus mempertanyakan. Dilihat dari paparan yang kami sampaikan ini, bagaimana membuat kegiatan ini yang hubungan antara BKD dengan BKN yang ada di sementara tugas pokok dan fungsinya secara hierarki hanya daerah dan kabupaten, bahkan ke tingkat nasional, mungkin Kemendagri. Nah, yang belum kelihatan mungkin yang sesuai dengan arahan dari coach kita, bagaimana lintas sektor, artinya yang tidak ada kaitan mungkin satu instansi ke instansi yang lain. Nah, ini jadi mohon saran ataupun selaku narasumber kita, Ibu ini Wince, untuk menanggapi ataupun bisa memberikan penjelasan sedetail mungkin. Kenapa alasan kita mengambil satu garis lurus secara vertikal tentunya antara BKN dan BKD yang ada di daerah dengan BKN yang ada di provinsi. Kami silakan Bu Ijen. Terima kasih Pak. Izin Pak menjelaskan sedikit mengapa kami mengambil ini untuk kelembagaannya, antara hubungan kelembagaan dengan organisasi digital itu BKN. Memang ya Pak sebenarnya karena tupoksi antara BKN dengan BKPSDM itu sebenarnya memang sama Pak. Hanya bedanya satu di pusat, satu di daerah. Ya karena kami melihat itu untuk di manajemen kinerjanya Pak gitu Pak. Karena selama ini ya kami mengambil untuk digitalnya itu yang sedang marak sekarang itu adalah pengelolaan kinerja itu Pak. Ya kami juga mohon maaf Pak, mungkin untuk kedepannya kalau dilihat itu Pak, kelembagaan BKPSDM itu sebenarnya selain dengan BKN itu juga mengenai pengawasan juga ada Pak di MCP KPK itu Pak sebenarnya Pak. Nah, ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah, Ibu Ince. Mohon izin Bapak, mungkin kami selaku moderator sedikit mungkin mempertambahkan atau dari selaku tidak suara kami ataupun materi. Kenapa menurut kami kami mengangkat ini? Permasalahan ini kan sudah cukup fleksibel di situ Pak. Banyak di situ. Masih banyaknya ASN yang tidak menyusun SKP. Berbicara tentang
SKP ini seluruh ASN yang ada di kabupaten dan provinsi itu semuanya membuat, Bapak. Artinya tugas pokok fungsi dari BKD itu kan semuanya sudah berkaitan dengan OPD-OPD yang ada di kabupaten ataupun di tempat kita bertugas. Artinya semua ASN akan muaranya ke BKD. Nah, pelaksanaan tugasnya artinya kan semua BKD itu hanya tempat mereka pelaporan. Melaporkan dari, contoh kita mungkin dari kecamatan, yang notabene SKP ini akan kita sampaikan juga itu ke BKD. Nah, mungkin sebagai satuan tugas kita nantinya BKD yang kabupaten ini akan link melaporkan juga tentang kinerja kita yang nantinya dilaporkan mungkin ke BKN. Nah, mungkin di situ yang secara garis besar yang kami tangkap kemarin, kenapa Ibu Ince memaparkan ini, artinya kami tidak mengatakan dari instansi yang BKD yang ada di kabupaten, yang akan linknya memang untuk ke BKN yang ada di pusat. Akan tetapi kami menyakupi adalah ASN yang ada di wilayah di mana kita kerja. Mungkin di kabupaten tempat kita masing-masing, yang notabene ada pelaporan melalui OPD kita akan laporkan ke BKD. Mungkin itu Pak, mungkin intinya. Kami pertajam. Izin Pak. Ya, mungkin Oke, silakan. Pak, siapa tadi Pak Amri? Izin Pak Mungkin Indra. penjelasan. Ya, silakan. Mungkin ada kawan-kawan lagi yang lain. Izin Pak. Saya. Oke, Pak Indra, silakan Pak Indra, Pak Camatku ganteng. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya lihat di sini kan ada studi kasus pada KSTM, itu masih banyaknya ASN yang tidak menyusun SKP, terus tidak sinkronnya data e-kinerja dan data BM. Jadi di dalam grup kita ini kan kita ingin istilahnya ke depannya lebih baik. Intinya sekarang yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kasus ini sama nggak di tempat kerja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Itu pertanyaan saya. Kalau sama, hampir rata sama, ada apa dan kenapa seperti itu? Ada masih banyak ASN yang tidak menyusun SKP. Itu sebuah pertanyaan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Indra Setiawan. Tentunya pertanyaannya untuk kita semua yang kami buat ini pertanyaan cukup unik tetapi akan membuat koreksi bagi kita bersama. Apakah permasalahan yang dipaparkan sekarang sama permasalahannya di kabupaten kota lain ataupun kita selaku peserta yang ada di daerah kita masing-masing. Artinya tidak menutup kemungkinan permasalahan ini beda di kabupaten lain. Dan juga mempertanyakan kok kenapa bisa ASN tidak membuat SKP? Ini kan yang pertanyaan Pak Indra. Mungkin ini bisa dibantu terlebih dahulu Ibu Ince. Mana Ibu Deni? Ibu Deni. Monitor Ibu Deni. Ya, Pak. Iya, jangan hanya mencatat Ibu Deni. Apa yang bisa ditanggapi untuk membantu mempertajam pemateri Ya, kita? jadi saya Kenapa tidak ya? Ya, oke, silakan ya, Ibu Ince. saya menanggapi Ya, baik, terima sedikit. kasih Pak. Sesuai dengan hasil kami kemarin itu Pak, di bulan Mei itu kami rekon Pak, interoperabilitas antara BKN dengan Kemendikbud itu memang banyak Pak di lapangan itu Pak ditemui ASN tidak menyusun SKP. Jadi bukan hanya di daerah saja gitu, di pusat pun juga ada Pak. Dikarenakan faktor apa? Yaitu yang pertama itu adalah SDM Pak, kemampuan skill. Jadi mungkin mereka yang sudah tua-tua Pak, mohon maaf. Jadi untuk kemampuan mengaplikasikannya itu kurang. Jadi mereka itu sedikit sepertinya acuh tidak acuh. Jadi mereka mungkin berpikir Pak, untuk apa SKP? Kita naik pangkat juga enggak. Tapi mereka tidak tahu Pak bahwa untuk salah satu syarat pensiun adalah yang diminta adalah SKP, kinerjanya. Kemudian yang tidak sinkronnya data EKIN dan data PMM itu sampai hari ini se-Indonesia itu belum sinkron Pak. Jadi bukan hanya di daerah kita saja. Itu hasil dari rakor di Jakarta. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Ince. Artinya hasil studi ini pernah dialami Bu Ince, masih ada ditemukan ASN baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional yang tidak membuat SKP dengan alasan mungkin kemampuan dari ASN. Nah, ini kami mungkin mohon izin juga Pak Ibu, ini Bapak kami, kawan-kawan semuanya. Ini adalah dilema bagi suatu daerah, provinsi dan kabupaten. Kok masih ada ASN kita yang tidak menyusun SKP? Sementara SKP itu adalah satuan
sasaran kinerja dari pegawai. Bagaimana pegawai bisa merencanakan suatu target kinerja mereka ke depan apabila mereka tidak membuat. Contoh mungkin Pak, Widua Suara ataupun WI kita punya SKP di tahun 2025, mereka akan menargetkan 1 tahun itu ada 12 kali. Mungkin seperti itu Pak, 12 kali. Ternyata pada saat kita pelaksanaan, kalau pelaksanaan di tahun 2025 hanya 1 kali. Nah ini kan nantinya setelah dilaporkan bahwa kenapa target mereka punya target 12 kali, kok pada saat realisasi kegiatannya hanya 1 kali. Ini kan dipertanyakan, apakah tidak ada suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya. Begitu juga bagi kita semua yang punya tugas pokok dan fungsi. Kita punya target di tahun yang akan datang. Artinya yang akan kita rencanakan dan akan kita laksanakan. Nah, akan tetapi mereka tidak membuat dan tidak menyusun dari SKP itu sudah berarti mereka sudah tidak punya pekerjaan dan tidak punya target, Pak, mungkin kan? Nah, jadi sangat disayangkan memang kalau ada masih suatu daerah yang tidak membuat menyusun SKP ini, ya sangat disayangkan. Nah, itu mungkin bantu untuk Ibu Wince ya. Ya, Ya. terima kasih. Mungkin ini Pak Indra. Oke. Mungkin ada lagi Pak Indra. Kalau memang kurang memuaskan jawabannya, sore hari ini kita bukan alat pemuas Pak Indra. Izin Pak Silakan Pak Oke. Indra. menambahkan. Ya. Silakan Pak Oke. Sulaiman masih mau ngomong. Iya Pak. Silakan Pak Sulaiman. Mantap. Izin Semuanya harus Pak. berbicara sore hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Ariel, sebenarnya pada pokoknya sebenarnya hubungan kelembagaan yang memanfaatkan teknologi digital. Kalau menurut pengamatan kami memang secara pemanfaatan teknologi digital ini telah dilaksanakan hubungan hierarki antara BKN dan BKPSDM. Tapi memang sesuai yang disampaikan tadi, mungkin dalam pelaksanaan teknologi digitalnya di daerah mungkin ada atau mungkin hampir di seluruh daerah masih banyak rekan-rekan ASN yang belum dapat memanfaatkan teknologi digital tersebut. Ditambah lagi sekarang SKP itu kan bukannya seperti yang lalu kita targetkan di awal, di akhir tahun kita pengukuran. Sedangkan sekarang setiap bulan harus melalui terus proses isi terus setiap bulan. Tapi secara pribadi kami menyampaikan ini sebenarnya cukup merepotkan. Ditambah lagi yang tadi banyak ASN yang masih gaptek tadi. Walaupun secara digital memang pelaksanaannya teknologi digital telah dilaksanakan, tapi secara efisiensi menurut kami terkadang agak-agak kurang efisien karena setiap bulan harus nyusun lagi, harus isi lagi. Padahal yang kami tangkap tidak dilaksanakan penilaian dupak bagi fungsional melalui penilaian pengajuan dupak lagi hanya melalui SKP itu dalam rangka penyusunan efisiensi penilaian karena dianggap dupak yang setiap tahun harus diusulkan oleh para fungsional itu jadi agak menghambat rekan-rekan fungsional karena dianggap mereka hampir tidak fokus dengan pekerjaannya, hanya fokus untuk nyusun dupak terus. Makanya di proses penilaian dupak tersebut sekarang melalui SKP, tapi ditambah lagi dengan proses kinerja yang setiap bulan harus diisi, saya rasa memang agak memberatkan terutama bagi kawan-kawan yang agak miskin terhadap teknologi, terutama masalah komputer dan sebagainya. Tapi secara paparan yang disampaikan Coach Ariel, tugasnya ini secara pemanfaatan teknologi digital sudah dilaksanakan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Sulaiman. wabarakatuh. Tentunya saran dan pendapat Pak Sulaiman tentunya masukan bagi kita semua. Banyak yang merepotkan kalau SKP ini kerja, termasuk bagi fungsional bagaimana Dupang itu intinya tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal
tetapi fokus dengan bagaimana untuk memaksimalkan dupak-dupak ini Ah, karena terkait seperti itu mungkin Iya. Pak Suleman. oke. Nah, jadi Oke, inilah Pak, silakan karena ditutup saja Pak Edi, nanti kita beri kesempatan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. oke, baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan ada tiga tadi terima kasih, ada 3 pertanyaan dari kawan-kawan, saran dan pendapat. Kami tentunya dalam memaparkan dan menyusun kelompok hari ini, kami tentunya terima kasih atas saran dan pendapatnya. Kalau memang ada keluh kekurangan tadi dan saran, tentunya akan perbaikan untuk kami ke depan. Terima kasih kepada kita semua. Selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, tadi siapa yang jadi asrotnya tadi? Bu Deni ya? Mana Bu Ya. Deni ya? Ya, Iya. coba ditayangkan lagi Bu. Jadi menarik sekali yang disampaikan oleh kelompok 1 ini ya. Makanya Pak Sulaiman tadi ikut ikut bicara. Tadi siapa tadi dari Pak Indra ada juga tadi ya. Ya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini coba Bu di slide 2 Bu, slide 2. Slide 2. Slide 2 Ibu ini. Nah, Bu di situ Deni, kan ya. ada kasusnya bahwa katanya masih ada banyak ASN yang belum tidak menyusun SKP. Ada dua Ya. kasus ya yang disorot Betul, oleh Pak. kelompok 1 ini. Yang kedua katanya tidak sinkronnya data kinerja dengan PMN, PMM ya, platform PMM. Merdeka Mengajar itu. Iya, benar Pak. Ya, ya. Nah, yang saya tanyakan ke Ibu Wince dan juga yang lain kelompok 1, PMM itu apakah ada kaitannya dengan kalau dulu namanya LPMP, sekarang apa namanya Bu ya? BPMP. BPMP, ada kaitannya nggak dengan BPMP? Ada Pak. Ada. Nah, Ada. coba lihat slide keempat. Coba slide keempat. Nah, di slide keempat ada nggak Ibu ini kelompok Oh iya 1 Pak. masukkan. Nah, Iya Pak. itu maksud Harusnya kami saya. masukkan juga Pak. Iya. BPMP sama Dinas Pendidikan Pak. Nah, oke. Iya. Jadi begini, Terima jadi kasih, Pak. kelompok 1 ini sudah mengakomodir tugas yang saya berikan untuk melihat, merumuskan masalahnya apa, kemudian fokus kepada stakeholder yang terlibat siapa dan bagaimana pemanfaatan teknologi digital ya untuk membangun organisasi digital. Nah, kalau kita lihat kelompok 1 ini sudah ada ini stakeholder yang terlibat ini kan sudah berhubungan dengan kelembagaan gitu ya Bu Wince ya. Di situ Iya, kan Pak. ada tapi di sini yang kita lihat di sini ini sepertinya masih kebanyakan masih yang internal. Ada tim Iya, Pak. BKPSDM, tim keuangan dari BKPSDM itu sendiri. Iya, Nah, konsultan dan vendor maksudnya sini sudah dimasukkan itu berhubungan dengan NGO-nya ya, Bu, ya, Iya. non government organization, jadi organisasi non pemerintahan. Kalau saya Ya. melihatnya gitu ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian manajemen puncak mungkin akan lebih dijelaskan lagi di siapa itu. Misalnya kepala BKPSDM atau BKSDM, siapa, Pak. atau di atasnya lagi boleh pembina Sekda, Pak. kepegawaian, Iya. sekda. Nah, Iya. seperti itu. Dan jadi tadi sudah Bu Wince sudah dikoreksinya ada memasukkan dari BPMP ya, BPMP. Iya, benar Pak. Dan juga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan. setempat ya. Karena kan ada 2 kasusnya. Jadi yang pertama yang disorotnya adalah keseluruhan ASN kenapa masih ada yang masih belum mengisi itu secara berkala secara tertib Periodik Pak. secara periodik ya. Kemudian kasus yang kedua itu tadi. Nah, untuk manajemen puncak mungkin lebih dijelaskan lagi pembina kepegawaian ini bisa jadi kalau pembina kepegawaian keseluruhan ASN yang ada di Pemda Ya. itu kan. Nah, misalnya Sekda. Ya nanti mungkin kita minta dukungannya gimana, apa mungkin Sekda membuat apa semacam edaran atau semacam apa gitu ya agar ASN ini aktif untuk mengisi EKIN. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya benar kelompok 1 sudah dimasukkannya ada manajemen puncak. Tapi kalau saya lebih menanggapnya mungkin masuknya Sekda, pembina kepegawaian ya. Ya, karena kan pembina kepegawaian kita kan sekretaris daerah. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau langsung dimasukkan manajemen puncaknya itu langsung sekretariat daerah gitu, Sekda, sekretaris daerah, Sekda. Oke. Ya, menarik jadi untuk stakeholdernya kalau menurut saya sudah bagus. Jadi ada juga dia menurut kelompok 1 ada di PKPSDM juga perlu melibatkan unsur-unsur di luar non pemerintahan. Jadi namanya vendor dan juga konsultan ya diambilnya di situ ya. Oke. Kalau tim internal IT itu termasuk internal ya Internal ya Pak. sendiri Dari ya. BKPSDM. Pengguna user mungkin ini lebih tepat lagi langsung ASN-nya Bu. Iya Pak. Negaranya siapa ya yang itu kan ASN-nya ya, tim keuangan bisa jadi itu di BKPSDM. Nah, Bapak Ibu, karena kita bicara tentang hubungan kelembagaan, maka
fokus kita langsung ke antar lembaga itu sendiri dulu. Nah, nanti untuk di sini kan kayak yang di kelompok sini kan ada tim proyek, tim internal, tim BKPSDM, tim keuangan, itu nanti akan masuknya kepada tim efektif dari perubahan yang akan kita lakukan. Beda ya Pak ya. Jadi kalau tim efektif itu tim yang akan membantu penyelesaian atau pelaksanaan perubahan. Nah, kalau yang dari luar hubungan kelembagaan di luar itu yang punya, yang kata saya itu kalau kita lihat di agenda kedua, Bapak Ibu sudah belajar di agenda kemarin itu, yang punya pengaruh dan kepentingan. Nah, apa itu kemarin pengaruh dan kepentingan? Itu termasuk, mungkin sudah belajar kemarin di agenda 2 ya. Di agenda 2 ada kan yang ada promotor, masih ingat ya? Ada lapten, ada defender, dan ada apathetic. Nah, itu ya berhubungan dengan ya jadi itu ya. Jadi lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun pemerintahan yang punya pengaruh dan kepentingan dengan rencana perubahan yang akan kita lakukan. Nah, kalau yang ini bukan ke stakeholder larinya, tim proyek ya, tim IT, tim BKPSDM, tim keuangan, itu masuk ke tim efektif. Tim-tim yang akan membantu pelaksanaan perubahan yang akan kita lakukan. Oke, catatan saya sudah masuk ya untuk kelompok satu. Artinya sudah membahas tentang ada hubungan kelembagaan di situ. Kemudian untuk organisasi digital, coba lihat slide 9, Bu. Kalau nggak salah slide 9. Nah, di situ ada itu. Ya. Oke, di situ ada poin ketiga. Coaching klinik. Iya, ada poin ketiga. Saya melihatnya di poin ketiga. Artinya apa? Ini sudah menjawab juga tantangan yang saya berikan di kelompok untuk tugas kelompok ini ya. Karena ada membangun organisasi digitalnya dia dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu yang akan dilaksanakannya adalah melalui coaching klinik. Bisa jadi di kelompok sana ini beranggapan dijelaskan bahwa coaching klinik di sini coaching klinik yang berhubungan dengan teknologi digital. Mungkin akan ada semacam WA, itu kan termasuk juga kan? Iya. Jadi ASN di sini tadi di kelompok satu mengatakannya user, pengguna tidak harus datang ke BKPSDM untuk mendapatkan coaching klinik. Begitu maksudnya ya Bu Wince dan kelompok ya? Iya, benar Pak. Benar, artinya dia sudah membangun organisasi menjadi organisasi digital. Jadi tidak perlu lagi untuk tatap muka. ASN yang memerlukan coaching ya, dia tidak harus datang ke PKBSDM, bisa melalui jalur teknologi informasi, bisa melalui WA, bisa melalui apa, kan media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Oke, jadi menurut saya kelompok satu ini sudah menjawab tantangan tugas dari saya karena ada hubungan kelembagaannya ada dan membangun organisasinya juga ada. Khusus untuk hubungan kelembagaan tadi saya ada korupsi sedikit dari saya berhubungan dengan ada lembaga-lembaga yang menurut saya yang harus dimasukkan lagi, ditambahkan, dan juga harus dibedakan antara lembaga yang punya kepentingan, pengaruh dan kepentingan dengan tim yang akan mensukseskan pelaksanaan perubahan yang akan kita lakukan. Gitu ya? Oke. Tepuk salut untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Silakan. Jangan kalah saingan yang kelompok 2 ini. Kelompok 1 sudah bagus nih. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Silakan, siapa mentor? Moderator. Izin Pak. Kelompok 2 ya, Pak Sulaiman, lanjut. Baik, kami akan bertindak selaku moderator dalam rangka paparan tugas asinkronus agenda 3 hari ke-17 dan yang akan memaparkan nanti Pak Romlan, terus notulennya Bu Papip, dan asrodnya Pak Masud. Kelompok 2 bukannya Pak Indra, bukan? Ya Pak Indra Pak. Izin Pak, kita kelompok 3 Pak. Oh kelompok 3 kita ya? Wah, semangat kosen lagi ini. Kelompok 2 bukannya di catatan saya kelompok 2 ini ada Pak Indra, Pak Sulaiman berpindah-pindah, maaf Pak. Pak Asri dan Ibu Rina. Iya betul Pak. Oke siap. Maaf. Salah kamar kalau pindah kamar Pak Sulaiman. Terlalu semangat. Aku kira tadi kelompok 2 kami nih. Pak jangan ojo ke susu Pak, ojo ke susu. Karena ada Bu Papip tuh Pak. Karena ada apa? Bu Papip tuh. Iya. Mohon izin. Silakan.
Siapa kelompok 2 ada Pak Indra, kemudian di catatan saya ada Pak Indra, Pak Juhendri, Pak Amri, dan Bu Rina. Mana orangnya? Pak Hendri ada, Pak Amri juga ada Bu Rina. Bu Rina, ada Bu Rina ya. Bu Rina dan Pak Indah. Siapa? Silakan jadi moderatornya, lanjut. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dengan Bu Menteri, khususnya kepada rekan-rekan peserta diklat kelompok 3. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan paparan tentang peran teknologi dalam penanggulangan inflasi pada dinas X di kota Y. Jadi kami persilakan untuk Pak Indra untuk memaparkan. Silakan Pak Indra. Baiklah, tolong Pak Yuli. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ini terdiri dari Indra Setiawan, Pak Juhen, Pak Muhammad Amri, dan Ibu Yuli. Saya akan paparkan yang pertama, peran teknologi dalam penanggulangan inflasi pada dinas X di kota Y. Mohon maaf, kami tidak menuliskan kotanya. Profil, ini saya di profil ada kondisi sekarang. Pada kondisi sekarang masih seringnya terjadi gejolak harga atau tingginya harga pangan pokok menjelang HBKN. Terus kondisi yang diinginkan, stabilnya harga pangan pokok dan pangan strategis. Terus Dinas X bekerja sama dengan beberapa dinas yaitu Bulog, Disperindak, BPS, dan Diskominfo. Next, identifikasi permasalahan. Kalau kita lihat permasalahan di sini masih banyaknya harga kebutuhan pangan, tingginya harga kebutuhan pangan pokok. Terus kumulatif harga pangan pokok yang kurang lebih stabil. Distribusi pangan yang kurang lebih merata. Next, analisis permasalahan yang ada. Masih banyaknya terjadi kenaikan harga pangan pada saat menjelang hari besar nasional di hari besar keagamaan. Next. Terus ini ada formulasi strategi penyelesaian masalah. Di sini kami ambil yang pertama, mengadakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Terus melakukan gerakan pangan murah. Yang ketiga, penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat. Next berikutnya. Kami ambil langkah-langkah operasional. Yang pertama, melakukan publikasi informasi harga pangan berbasis web di Dinas Kominfo. Yang kedua, mengundang distributor untuk melakukan penjualan di bawah harga eceran. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada lembaga distribusi pangan. Jadi dari seluruh di atas, maka kami akan mengambil kesimpulan terjadinya inflasi disebabkan karena tingkat kebutuhan barang pokok tidak sesuai dengan ketersediaan yang ada. Hal ini sering terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan gerakan pangan murah, penguatan LDPN, dan pemerataan promosi harga pangan. Saja Pak, terima kasih. Silakan kami kembali ke moderator.
Ya, Baik, sudah sama-sama kita dengar tadi paparan dari Pak Indra. Silakan ada tanggapan atau saran masukan dari kelompok 1, 3, dan 4. Silakan. 1, 3, dan 4. Izin Pak, 1, 3 aja, dari Pak. kelompok 1. Ya, 1. Ya. Iya, Silakan, Bu. Ya, baiklah Pak. Sedikit yang ingin saya tanyakan dari kelompok 2. Ini terkait materi yang ditugaskan itu adalah tentang kelembagaan dan hubungannya dengan teknologi digital. Di dalam paparan tadi, saya belum melihat hubungannya antara kelembagaan, stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Mungkin tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, Silakan Pak Indra. Ya, ya. Pak Indra. Pak Indra. Ya. Iya. Halo, izin Pak. Ya. Ya, di sini saya menjelaskan yang untuk menggunakan teknologi digitalnya kita sudah harga pangan itu sudah menggunakan web di Dinas Kominfo, Pak. Dan untuk stakeholder yang terkait itu kita bekerjasama dengan Bulog, di situ saya sudah katakan Bulog, Disperindak, dan Bulog, Disperindak, dan BPS. Itu Pak Ibu Deni. Oke. Ya, ada jadi ya di kelompok 2 ini ada ya hubungan kelembagaannya ada, organisasi digital juga ada. Oke, silakan Pak moderator ditutup. Pak Henry yang moderatornya tadi ya. Baik, demikianlah paparan dari kelompok 2. Mengingat waktu, kami tutup sampai di sini. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dipaparkan kembali asrotnya. Ya. Bu Yuli. Ya. Ya. Mana asrotnya tadi? Bu Rina, Bu Rin. Bu ditayangkan lagi Bu Rin. Share screen lagi Bu Rin. Ya. Oke, kalau dari saya melihatnya sudah ada ya. Tapi belum tergambar gapnya apa. Artinya apa? Kelompok 1 ini kan Keseminto yang menurut Bapak Ibu ada permasalahan. Mereka sudah dapat ya. Tapi letak permasalahannya apa gitu. Karena di kelompok 1 ini ya di slide nomor 2, Bu. Nah, nomor 2, Bu. Nah, di situ ada kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan gitu ya. Kan? Di situ ada kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diinginkan gitu. Ya. Oke. Ini baru membandingkan dua kondisi kan, membandingkan dua kondisi gitu ya. Oke. Nah, setelah itu langsung dia ke ini tadi, ke organisasi kelembagaannya. Ya. Di situ ada dia berhubungan ini profil di ini ya, apa ketahanan pangan ya, Dinas Ketahanan Pangan ya. Ya Bu Rina ya. Ya memang nggak ada ini ketahanan pangannya, kenapa nggak masuk Pak? Iya. Ini yang disoroti apa? Kalau tadi kan BKPSDM, nah ini dinas apa ini? Nah gitu, ya. Pangan ini Pak, pangan. Oh oke, Dinas Ketahanan Pangan Mas ya. Nah, oke, Ketahanan pangan, artinya Pak. yang disorot ini adalah organisasi Dinas Ketahanan Pangan, ya. Oke, di situ ada non government-nya, ada Bulog, ya enggak? Ada kan? Ada. Ya, government-nya ada Disperinda, BPS dan Diskominfo. Oke, jadi sudah meng-cover ya. Nah, kalau dari kelompok lain kira-kira perlu ada penambahan lagi tidak berhubungan dengan oh iya, kok nomor 3 dia langsung identifikasi. Ada Pak, ada Pak. Nah, coba nomor 3 coba Bu Rina. Oh.
Iya Iya. Pak, ini di Dinas Ketahanan Pangan Pak. Oh iya. Iya. Nah, Pak, ya. sedikit mungkin Bagusnya gini tadi, setelah profil ada kondisi scan dan kondisi yang diterapkan, baru identifikasi permasalahan. Yang selanjutnya baru yang lembaga terkait untuk strateginya dulu, Bu. Strateginya, baru kok tiba-tiba langsung ke lembaga terkait itu. Maka saya tanya tadi kok nggak ada permasalahan. Ternyata ada di slide 3 ya. permasalahannya, Pak. Iya. Terbalik, Pak, Slide maka. 3, slide keempat juga ada kan? Analisis Ya. masalahnya. Iya, ada di slide ketiga, slide 4 juga ada masalahnya. Oke, artinya di Mungkin ini sudah ada ya. Ini permasalahannya, analisis masalahnya terjadi kenaikan harga pangan saat menjelang hari besar. Ada strateginya. Langkah operasional juga termasuk bagian dari strategi kan. Nah, tiba-tiba kesimpulan gitu. Oke. Nah, oke, jadi ini slide ke-6 ini jangan sebelum kesimpulan. Sebelum kesimpulan itu adakan dulu lembaga yang terkait. Nah, ini langsung ke atas ini, maka saya bingung langsung lembaga yang terkait gitu ya. Nah, jadi dari sini kan bisa kita lihat nih, mengadakan service harga pasokan itu ke siapa nanti larinya kan, misalnya kan melakukan gerakan pangan murah. Oke. Atau bisa juga dia misalnya untuk gerakan pangan murah. Apakah perlu untuk pihak-pihak misalnya kalau dia di kabupaten itu ada yang disebut dengan CSR dari swasta. Apakah ada kemungkinan untuk menjalin kerjasama seperti itu? Nah, Ya, kalau bisa, memang Pak. ada dimasukkan gitu. Kalau memang ada dimasukkan, misalnya kan. Jadi kan itu yang non governmentnya kan, non pemerintahnya gitu. Ya, ini oke. Artinya memang sudah ada, tapi dia ya apa ya susunannya saja, susunan apa layout dari tayangannya saja. Maka saya bingung tiba-tiba ada ini. Ternyata di bawahnya ada. Ya. ada, Pak, ada, Pak. Ya, langsung kesimpulan, Pak. Iya, kemudian langsung kesimpulan. Nah, di sini Terlalu mudah Pak Indra menyimpulkan. Nanti dulu, bahas dulu, baru nyimpul nanti. Nah, di langkah-langkah operasional ada itu melakukan publikasi. Nah, ini kan termasuk ke ini ya. Coba lihat Bu, yang slide ke-5 Bu. Nah, itu kan melakukan publikasi informasi harga pangan. Di bawahnya Bu, ya di bawahnya. Nah, berbasis web ke Dinas Kominfo. Ini web ini maksudnya web dari web dari dinas yang bersangkutan ya Bu ya. Ya, Pak. Ya, kalau memang dari studi kasus kelihatan dia sudah ada web, kita ya mengoptimalkan, kita optimalkan web yang sudah ada. Nah, kalau memang menurut dari setelah kita baca kasusnya dia belum ada web, nah saran kita ya supaya dinas itu bangun web gitu, membangun web gitu ya. Oke, nah, kemudian mengundang distributor-distributor. Nah, distributor-distributor itu kan ada persatuannya kan? Ada enggak asosiasi pedagang itu? Ada, Pak. Ada. Nah, masukkan di ininya Bu, di mananya itu? Oh gitu ya Pak. Oke, Iya, Pak. di hubungan kelembagaannya dengan organisasi non pemerintahan kan, apa ya, IKADI, Kamar Dagang dan Industri kayaknya, apa namanya itu ya? Ada ya? Nah, jadi kan Ardin dan Ardin, Pak. ya itu ya Pak Amriana. Nah, biasa gitu ya Pak Amriana. Jadi nanti biar kita berhubungan kita antar lembaga ke tadi IKADI tadi, nanti biar IKADI yang menyebarkannya ke distributor ke anggota-anggotanya bahwa gitu ya. Kita diundang nih dari dinas ini, bagaimana mohon kerjasamanya seperti itu ya, ya seperti itu ya. Oke, kemudian melakukan maksudnya pembinaan kepada lembaga distribusi pangan. Ada lembaganya Bu ya di organisasi pangan itu ya. Ada Pak. Tapi LDPM. masukkan Bu ke dalam itu Bu, ke dalam apa? Ke dalam hubungan kelembagaan masukkan stakeholder yang terlibat itu. Nah, gitu masukkan stakeholder yang terlibat. Oke. Nah, jadi kelihatan. Nah, sekarang cuma yang perlu dipertajam lagi oleh kelompok 2 ini masalah pemanfaatan web itu. Langkah-langkah operasionalnya apa? Ya. Langkah-langkah. Mungkin izin Bapak Ya, sedikit silakan Pak. ya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin poin 1 di langkah operasional itu Pak. Jadi melakukan publikasi informasi harga pangan berbasis web di Dinas Kominfo. Kami mohon izin Ibu, kalau di wilayah Ibu sendiri lah mungkin atau yang Pak Indra. Kalau kita kami di Muba ini, jadi desa itu kan sudah ada web tersendiri yang linknya mungkin langsung ke BPS yang setiap hari memantau harga pangan yang ada di wilayahnya masing-masing dan setiap hari diupdate Pak. Nah, itu biar orang Kominfo jawabnya. Kita ada Pak Amri anggotanya orang Kominfo. Ya, nah jadi maksud kita kan kok bisa masuk ke Kominfo? Ini kan pertanyaannya tadi Pak, yang tadi Pak, yang pertama tadi.
yang tadi. Nah, ini kan melakukan publikasi informasi harga pangan maksud kami kan. Apakah langsung web ini disambungkan di tingkat desa untuk Kominfo bisa mengetahui harga pangan yang ada di kabupaten, kota, provinsi di wilayah itu. Kalau kami kan, alhamdulillah Pak, kemarin Pak Bupati kami menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang penurunan inflasi. Alhamdulillah dapat reward 56 miliar kami dari Kementerian Pusat. Nah, yang kami gambarkan di sini seperti memberikan contoh di daerah kami. Desa itu kan memberikan laporan secara berkala setiap hari kepada BPS. BPS menjadi tolak ukur kenaikan harga, kekurangan bahan pokok, dan sebagainya. Sehingga terpantau dalam permasalahan ini kekurangan pangan pada saat kita menjelang Lebaran, maksud kami Pak. Ada nggak di desa di situ? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya. Izin Pak menanggapi sedikit Pak. Ya, saya silakan. Mungkin maksud dari kelompok 2 ini Pak, melakukan publikasi informasi harga pangan berbasis web di Dinas Kominfo, yaitu mungkin sebagai subdomain dari webnya daerah itu sendiri Daerah, Pak. ya. Mungkin di sini kan DKP Ya, kan ya, Pak, oke, Dinas oke, Ketahanan oke. Pangan. Mungkin maksudnya Ya, bukan ya, oke. DKP-nya itu Pak. Jadi sebagai Ya. subdomainnya Pak. Oke. Atau maksudnya di sini bisa jadi kan semua itu kan berpusat ke Kominfo kan? Siap, Mungkin itu izin maksudnya. Pak. Nah, Izin, silakan Pak. Informasi, Pak, sebagai informasi harga itu maksudnya. Izin Pak. Jadi di Kominfo itu untuk tupoksinya adalah untuk pertama itu Pak terkait dengan domain dan subdomain yang disampaikan oleh Bu Wince tadi. Jadi kita punya domain kabupaten dan subdomain dari OPD sampai ke kecamatan. Itu adanya di pengelolaannya ada di Kominfo. Di Kominfo. Kemudian Oke. Kominfo juga seperti di Kominfo Kabupaten Lahat ini ada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Pak. Jadi kalau satu data ada namanya portal satu data. Portal satu data ini diinput oleh masing-masing stakeholder, dalam arti ini hubungan kelembagaannya dengan sampai ke desa. Di desa pun ada desa cantik namanya Pak, Cinta Statistik. Ya, sama-sama Pak kita. Nah, makanya nanti di situ petugasnya admin melakukan input. Jadi bisa laporan. website di web satu data kabupaten. Nah, dan itu pun terlink ke jadi website satu data Indonesia pada akhirnya. Ya, Mungkin itu penjelasan singkatnya, Pak. Untuk yang kabupaten leading sektor yang satu data tadi tetap Kominfo kan Pak? Kominfo Pak. Kominfo Pak, iya Pak. Artinya kelompok ini sudah benar mengatakan bahwa di langkah operasional itu dia di hubungan kelembagaan dia sudah memasukkan. Tadi saya lihat juga di halaman kedua atau pertama tadi lembaga Kominfo dimasukkan. Ya, ada Pak. Sudah benar karena tadi leading sektor untuk pengelolaan data yang seperti kata Pak Amri tadi ya di Kominfo. Artinya nanti yang menginfonya tetap ya OPD yang di bawahnya itu bukan yang di bawahnya. Desa Pak, desa. Ya. Itu termasuk kecamatan juga ada ya, termasuk sampai ke desa. Ya, betul Pak. Ya? Betul Pak. Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Nah, ini baru Pak Sulaiman. Siapa yang jadi? Ya, Pak. Tadi kesusu, Pak ya. Kesusu. Oh, tadi kesusu. Atau orang Arab tuh kesusu, Pak. Arab nengdi. Kesusu. Kan? Baik, terima kasih yang kami hormati Coach Ariel bersama rekan-rekan kelompok 3 PKA 2024. Kami dari kelompok 3, kelompok kecil 3 akan menyampaikan paparan perihal tugas kelompok kami yang telah kami kerjakan tadi malam, dan yang akan menyampaikan paparan ini adalah Pak Romlan. Selanjutnya untuk notulennya kami minta Pak Masud dan asrotnya Ibu Papip. Baik, izin share Pak screen. izin Pak Sulaiman, izin Pak Sulaiman. Siap. Ibu Papip katanya tidak bisa buka laptopnya. Terus saya tidak bawa laptop nih Pak. Ya. Biar saya beli laptop lah. Ya, saya kira lain yang dibuka Pak tadi, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum.
Nah, Belum sudah. Pak Sulaiman. Udah, Pak. ayo. Nah, Mantap. baik. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan paparan. Adapun tugas kami adalah analisa kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital pada kecamatan oleh kelompok 3, anggotanya Ibu Papi Fortuna, Pak Masud Hamid, Pak Romlan, dan saya sendiri Sulaiman Effendi. Kepada Pak Romlan, kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Pak Sulaiman, Coach Ariel yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya coba mempresentasikan tugas kelompok kami, kelompok 3, yaitu dengan judul Analisa Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Digital pada Kecamatan. Ini sesuai dengan tugas dari Coach Ariel, yaitu menganalisa kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kami di sini mengambil studi kasus hubungan kerjasama dua institusi, yaitu Kapanewon namanya kalau di Gunung Kidul, yang nama kalau kita kecamatan Kapanewon Gedang Saro dan dengan Dukcapil Gunung Kidul. Ini contoh boleh dipenuhkan Pak Sulaiman? Saya agak kecil kelihatan. Oh, terima kasih. Ini contoh kerjasama dua lembaga tersebut yang berhubungan dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kapanewon Kapanewon Gedang Sari tersebut. Di sini coba kita tampilkan ruang lingkupnya. Silakan Bapak Ibu baca. Sanksi, pembiayaan, jangka waktu, maksud dan tujuan. Ini ada tanda tangan. Kemudian lanjut Pak Teman. Sebelum kita mencari benang merah hubungan kerjasama tersebut, di sini saya coba membahas sedikit definisi tentang kerjasama teknologi digital. Yang satu, kerjasama yaitu kolaborasi dan koordinasi antara pihak untuk mencapai tujuan bersama. Teknologi digital, penggunaan perangkat elektronik dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi. Dua ini disinergikan, interaksi yang saling melengkapi antara kerjasama dan teknologi. Kenapa ini penting? Karena ini akan berakibat kepada efisiensi, di mana teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi proses dan layanan di kecamatan melalui kerjasama yang efektif. Inovasi, pentingnya untuk kerjasama mendorong kreativitas dan ide-ide baru dalam memanfaatkan teknologi digital di kecamatan. Poin berikutnya keberlanjutan, yaitu kerjasama yang kuat menjamin implementasi dan pemeliharaan teknologi digital yang berkelanjutan. Ini tantangan atau persoalan yang dalam mengimplementasi teknologi digital di kecamatan. Yang pertama, infrastruktur terbatas. Ini berhubungan dengan aksesibilitas internet dan listrik yang tidak merata di seluruh kecamatan. Regulasi belum jelas, aturan dan panduan pemanfaatan teknologi digital di tingkat daerah yang belum memadai, kompetensi SDM, kemampuan pengelolaan teknologi digital yang masih terbatas di tingkat kecamatan, anggaran. Yang keempat, berhubungan dengan anggaran, keterbatas dana untuk pengadaan dan pemeliharaan teknologi digital di kecamatan. Kemudian, ini strategi kerjasama yang efektif. Yang pertama adalah identifikasi pemangku kepentingan, di mana pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam pemanfaatan teknologi digital. Kemudian, penyusunan kesepakatan bersama, yaitu menyusun kerangka kerjasama yang jelas, terukur, dan saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan kapasitas SDM, memastikan kemampuan pengelolaan teknologi digital bagi para pegawai di kecamatan. Kemudian peran pemerintah dalam mendukung kerjasama tersebut. Kebijakan yaitu menyusun regulasi dan panduan untuk memanfaatkan teknologi digital di tingkat daerah. Pendanaan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan teknologi digital. Peningkatan kapasitas yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi pegawai kecamatan, koordinasi memfasilitasi kerjasama antara kecamatan dengan pemangku kepentingan terkait.
manfaat kerjasama dan teknologi digital bagi masyarakat. Yang pertama berhubungan dengan akses informasi Bapak Ibu, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan kecamatan melalui platform digital. Yang kedua, efisiensi layanan, proses administrasi dan pengaduan menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian partisipasi aktif, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan kecamatan melalui teknologi digital. Kemudian, ini kesimpulan dan rekomendasi, ada 3 poin di sini. Kerjasama kunci, kerjasama yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan teknologi digital di kecamatan. Kemudian dukungan pemerintah daerah, peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung infrastruktur, kebijakan, kapasitas SDM dan SDM. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dapat membawa dampak positif bagi kemudahan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Itu sekelas paparan kami. Kami berharap nanti masukan dari coach dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, telah disampaikan oleh Pak Romlan tadi paparan dari kelompok 3. Tentu dalam pengerjaan tugas ini masih banyak kekeliruan atau kekurangan di sana-sini. Sumbang saran serta bimbingan dari coach juga sangat kami harapkan. Dan sebagai penutup sementara, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ruang pertanyaan atau sumbang saran kami buka. Dipersilakan. Oke, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ini lu baterainya. Halo. Izin Pak, bisa dilihat lagi Pak untuk stakeholdernya Pak. Oke ya, silakan. Silakan Bu. Stakeholder terkait ada, Pak? Izin Bapak, Bu Ya. Bince, Ya. di sini kami tidak mencantumkan stakeholder, kita hanya kerjasama dua lembaga. Sebenarnya bisa sih kita tambahkan dengan desa misalnya gitu, salah satunya yang pihak-pihak yang terkait. Ya, Karena dalam layanan kependudukan kecerdasan itu berhubungan dengan masyarakat, masyarakat ada organisasi lain itu desa. Seharusnya kemungkinan salah satu yang jadi stakeholder itu adalah desa. Tuh Bu Ice, terima kasih. Ini Bapak. Ya, silakan. Ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi karena terkait ada salah satu tugas pokok dan fungsi kami, hanya saran kawan-kawan yang dipertanyakan Ibu Wince sependapat dengan kami, artinya stakeholder yang terkait itu harus dicantumkan karena permasalahan, minta judul Pak awal Pak, mohon izin awal di slide 1. Nah ini analisa kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital pada kecamatan. Nah, artinya di sini stakeholder itu wajib kita harus masukkan karena untuk mewujudkan mulai dari komitmen kita pemerintah yang paling tinggi, top manajer kita dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, stakeholder yang terkait itu mungkin Dukcapil sebagai nanti mungkin adalah rencana untuk penganggaran, termasuk BPKAD dalam penganggaran, karena tidak menutup kemungkinan kan terbatasnya anggaran dalam perencanaan ke depan apa yang menjadi kerjasama dengan kecamatan. Yang kedua, tadi mengatakan adalah kurangnya SDM mungkin ya. Ini salah satu yang menjadi permasalahan Pak, memang di suatu kecamatan kan SDM-nya keterbatasan, karena jarang yang banyak berminat untuk ke kecamatan Pak. Nah, upaya tadi sudah disiapkan kawan-kawan, salah satunya untuk peningkatan dengan pelatihan dan pendidikan mungkin khusus ini kan. Sebagai saran untuk kelompok yang kelompok 3 ya. Terima kasih Pak. Oke. Saya tanggapin Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Edi masukannya. Memang
kita hanya menyoroti kerjasama dua lembaga, yaitu Kecamatan sama Dukcapil. Setelah kita coba masukan dari Pak Edi, ini saya coba menyampaikan stakeholder terkait. Yang pertama itu Bupati, Dukcapil, Kecamatan yang bersangkutan, BPKD yang masuk Pak, berhubung dengan dengan penganggaran, dengan uangnya. Kemudian Bapeda Pak, Bapeda dengan penganggaran perencanaan. Kemudian Dinas PMD juga masuk Pak, saya pikir, karena ini berhubungan desa. Kemudian tentu dengan desa sendiri, itu stakeholder yang yang bisa kita yang terkait dengan dengan kasus kami ini. Terima kasih Pak. Izin Pak, mungkin bisa ditambahkan untuk Dinas Kominfo-nya Pak. Oke. Wah, siap Pak, Kominfo. Ya. Oke, baik. Mungkin silakan ditutup saja Pak moderator, Pak Sulaiman ya moderator tadi ya. Ya Pak. Ya. Baik, terima kasih atas sumbang saran dari rekan-rekan sekalian yang sifatnya membangun, yang sangat baik menurut kami dalam rangka penyelesaian tugas ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Coach Ariel. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kelompok 3 ini saya melihatnya dia sebenarnya enggak ini juga ya, karena yang saya minta itu adalah merumuskan ada potensi kelembagaannya ya. Ini jadi hubungan kelembagaannya di kelompok 3 ini dia belum menyebutkan lembaga-lembaga lain yang terlibat atau stakeholder yang terlibat, tapi dia sudah menyebutkan potensi kerjasamanya di bidang apa gitu ya, potensi kerjasamanya di bidang apa. Kalau kita lihat mungkin bisa ditayangkan kembali kelompok 3 ya. Nah kalau tidak salah tadi ada ya di sini ada strategi membangun ya kalau tidak salah tadi ya. Nah di situ yang itu. Nah yang strategi membangun itu. Nah ini ya. Nah ini di bawahnya lagi kan. Di bawah lagi tadi ada nah ini ini perannya ya. Jadi kebijakan, pendanaan, koordinasi dan peningkatan kapasitas. Nah, mungkin ini bisa di-stressing lagi oleh kelompok 3. Siapa saja yang terlibat di sini dalam perannya ini, misalnya kebijakan siapa, pendanaan siapa, seperti itu. Ya, misalnya kalau di pemerintah daerah ada apa BPKAD apa seperti itu kan. Ya, kemudian untuk peningkatan kapasitas. Nah, mungkin bisa jadi ini BKPSDM karena sini katanya ada potensi kerjasama di menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan. Nah, ya, coba. Ya, BKPSDM mungkin. Artinya sudah ada, tinggal menyebutkan saja siapa organisasi. Ya, oke. Ada di situ hubungan kelembagaannya. Kemudian untuk membangun organisasi digital sepertinya ada di depannya ya, di awalnya. Ya. Jadi pemataan di slide yang ada kata ini nih. Ya. Nah, gitu ya. Jadi dalam organisasi digital apa saja yang pertimbangkan efisiensi, inovasi dan keberlanjutannya. Nah, ini ya. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana membangun organisasi digital di suatu kecamatan. Nah, dengan melihat dari kasus yang ada di kecamatan tadi yang disoroti tadi. Nah, gitu ya. Jadi yang dipertimbangkan dari segi efisiensi, inovasinya apa dan bagaimana sustainability dari inovasi itu sendiri. Dalam arti kata, inovasinya jangan berhenti begitu dilaksanakan selesai gitu. Nah, harus dipertimbangkan juga saran dari kelompok ini ada juga keberlanjutannya, keberlanjutan dari inovasi itu sendiri. Nah, makanya dalam membuat aksi perubahan biasanya kita ada dibagi dalam tiga tujuan, termasuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, diharapkan nanti jangka menengah dan jangka panjang berbicara tentang keberlanjutan dari di jangka pendek. Oke, saya rasa cukup untuk diskusi kita kelompok kita pada hari. Sama-sama kita salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut. Oke, sepertinya waktu kita sudah hampir selesai. Jadi kita belum pernah paparan individu ya dari hari pertama kemarin kayaknya ya. Kelompok ya. Nah,
Untuk individu mungkin kita tidak usah paparan. Untuk hari ini kita ambil sampelnya. Saya melihat ada yang menurut saya yang kita belum mendengar suaranya lebih ini lagi ya. Ya, yang saya lihat sini ada Pak Masud, juga ada Pak Juhendri nih kayaknya. Rindu tidak dengan suara Pak Masud dengan Pak Juhendri? Rindu kali Pak, rindu kali lah. Iya, mungkin kita lihat dulu sebentar yang tugasnya Pak Masud atau Pak Juhendri duluan. Nah, mengingatkan kembali bahwa di tugas individu itu Bapak Ibu saya minta untuk mengidentifikasi pihak eksternal yang terlibat, siapa saja, kemudian apa yang dikerjasamakan. Tadi sudah dipaparkan di contoh kelompok 3 tadi, poin apa yang bisa dikerjasamakan, ya. Kemudian strateginya bagaimana, roadmap kegiatannya bagaimana. Oke. Pak Masud bisa Pak Masud? Suaranya Pak Masud. Pak, di mute kebetulan dulu. saya enggak bawa laptop, Pak. Belum bawa laptop, Pak. Pak Juhe aja, Pak Juhendri aja, Pak. Di bawa laptop. Oke, kalau Bapak kebetulan tidak bawa laptop, kebetulan Bapak sudah ngumpul juga di Google Classroom, mungkin saya buka saja di Google Classroom saya. Mantap Pak. Boleh, Pak. Harus kena. Nah, analisis manajemen kinerja. Iya. Oke, mungkin silakan sekilas saja Pak Masud 3 menit saja yang Pak Mas ini kira-kira maksudnya apa ini tugas pimpinannya? Silakan Pak Masud. 3 menit saja Pak. Kami rindu dengan suaranya Pak. Ku rindu gayamu ketika bersama Pak Masud. Bersama Bu Papi, Pak. Alah, kenapa harus ke situ? Pak Masud, Pak, ini ayo. saya lihat di HP ini, Pak, kurang jelas, Pak. Gini gimana, Pak ya? Ini udah saya besar-besar kan, Pak? Itu tadi laptop kita lagi ngehang tadi, Pak. Jadi kita perbaiki dulu kan. Mungkin besok bisa, Pak. Lagi Juhe cerita bela, Pak. besok. Ini yang tidak dibaca ini tidak kelihatan, Pak. Udah tambah lat masih nggak kelihatan, Pak ya? Oke. Nah, Pak, payah ngeditnya, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Iya. Pakai HP, Pak. Pakai HP. Udah, kalau gitu besok, pertemuan terakhir besok kita sebelum diskusi kelompok, kita diskusi individu dulu, tugas individu. Boleh. Khusus Pak Masud ya, dia udah janji ya. Iya, Pak. Nah, Pak. Besok pagi kita ketemu, Pak Masud tampil pertama. Janji adalah hutang ini, Pak. Ya, Pak. Harus. Oke, kalau Pak Juhendri gimana Pak Juhendri? Nah, itu siapa itu, Pak? Pak Juhen. Itu Pak Juhen siap. Pak Juhen sayangku. Iya, cincinnya tampakkan. Besok kalau jalan itu, Pak. Besok dengan Pak Masud duluan, baru kita. Nah, banyaknya alasan berarti. Oke, jadi 2 ya besok. Sama-sama. Pak Juhendri, baru kita di tugas kelompok ya. Oke. Siap, Pak, siap. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Sedikit lagi ya. Ya, saya rasa untuk ini mungkin bisa dilihat sendiri di modul untuk overview. Sedikit saja saya akan menjelaskan tentang tugas ini ya. Tugas di agenda. Nggak bisa dibaca. 19, Pak. Oke. Jam. Nah, Bapak Ibu, seperti saya katakan di awal bahwa mata pelatihan ada 7, bisa kita bagi 3. Di kelompok ketiga itu atau kategori ketiga, yaitu 2 mata pelatihan. Mata pelatihan pertama adalah manajemen keuangan. Ini berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kalau sebelumnya di organisasi kelembagaan, kemudian di agenda kedua, kita berbicara tentang sumber daya manusianya. Ya, atau sumber daya kelembagaan. Nah, khusus di agenda ketiga ini ada bagaimana kita memberikan sumber daya keuangannya, dananya, ada segi anggaran. Nah, itu nanti lebih jelasnya ada di modul. Kemudian yang terakhir
itu bagaimana kita memprediksi resiko kemungkinannya apa yang akan terjadi ya dari rencana perubahan yang akan kita lakukan ya, dari rencana perubahan yang akan kita lakukan. Jadi kita mulai dari bagaimana tata kelola pemerintah yang baik sampai nanti kita bisa mengidentifikasi resiko yang ada ya. Jadi kita menganalisis resiko, kemudian kita melihat praktek baik tentang pengelolaan resiko ini, manajemen resiko ini, praktek baik dari tempat lain. Kemudian kita di sini ada tekniknya, ada teknik menghindar atau meminimalisir atau menggeser. Nah, 3 teknik ketika kita menggunakan manajemen risiko ini. Apa kita menghindari risiko, atau kita meminimalisir risiko, atau kita menggeserkan risiko itu. Risiko bisa jadi kita jadikan suatu manfaat. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus. Walaupun Bapak Ibu sudah mengerjakan, mungkin lebih diperjelas lagi di pembelajaran classroom kita ini. Yang pertama, tugas individu adalah strategi pemanfaatan sumber daya, di mana Bapak Ibu melihat pemanfaatan sumber daya, sumber dana, kita ada materi keuangan, anggaran, bagaimana memperolehkan anggaran, dan juga mitigasi resiko. Ya, jadi ini keberlanjutan dari tugas yang kemarin. Ya, tugas yang kemarin kita bagaimana membangun potensi hubungan kelembagaan dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dalam membangun organisasi digital kita. Nah, di tugas hari ini kelanjutan dari tugas kemarin, nah gitu. Ya, saya sudah baca kalau yang Pak Masud rencana tadi sudah kita baca tadi Pak Masud tadi ya. Nah, nanti ditambah dengan ini untuk paparan besok Pak Masud. Bagaimana Pak Masud ya memanfaatkan sumber dana yang ada, sumber daya termasuk sumber dana anggaran, dan juga bagaimana Pak Masud memitigasi risiko, memanage risiko itu sendiri. Kemudian untuk tugas kelompok, Bapak Ibu melakukan benchmarking. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah dalam tahap proses atau belum dikerjakan ini tugas kelompoknya ini? Belum, Pak. Belum ya? Ya, Ya, belum, Pak. Bapak Ibu masih bingung dengan pengertian benchmarking ya. Jadi benchmarking di sini artinya kita memotret di tempat lain di Suasana luar luar. organisasi kita. Nah, ada 2 poin yang Bapak Ibu lihat, bagaimana memanfaatkan sumber daya dan juga bagaimana memanage risiko. Ya. Nah, yang mungkin Bapak Ibu akan kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mencari narsum untuk benchmarking ini, Bapak Ibu bisa antarin aja, antar kelompok saja, ya. Jadi misalnya nih kelompok 1 Pak Edi, Pak Masud, Pak Juhendri misalnya. Nah, kelompok 1, kemudian di kelompok 2 ada misalnya Pak Sulaiman, Pak Amri atau Pak Romlan misalnya. Oh, kita mau benchmarking misalnya di tempatnya Pak Romlan misalnya. Maka Bapak Ibu silakan meminta Pak Romlan untuk menjadi narasumber. Nanti Pak Romlan bercerita tentang bagaimana organisasinya di pengelolaan keuangan dan aset daerah kayaknya Pak ya. Di organisasi Pak Romlan di sana itu bagaimana memanfaatkan sumber daya dan bagaimana memanajemen risiko. Cuma 2 prinsip. Nanti dibuat laporannya dalam bentuk PowerPoint. Nah, tukar gitu aja. Jadi supaya tidak mencari narasumber yang di luar. Begitu sebaliknya di kelompok Pak Romlan misalnya meminta ke kelompoknya Pak Masud, minta Pak Masud jadi narasumber. Nanti silakan Pak Masud ceritakan di Dinkes Merangin ya Pak, di Dinkes Merangin itu Iya, Pak. karena strategi pemanfaatan sumber dayanya dan bagaimana memanajemen risiko di Dinkes Merangin. Ya gitu seperti itu. Siap. Iya, jadi seperti itu saja Bapak Ibu untuk tugasnya. Nah, petunjuk lebih jelas itu ada di petunjuk lebih jelasnya itu ada di sini. Nah, yang melihat suasana luar. Oke, ini yang kemarin. Yang hari ini hari ke-17 hari ini ya. 18 Pak ini. Oh, 18 ya. 18 Pak. Oke, 17 sudah itu. Ini hari bisa dilihat Bapak Ibu? Kelihatan ya? Bisa, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Ini di hari ke-18, jadi tugasnya ini, nah ini, jadi poin-poin yang dimasukkan, ikuti saja yang ada di sini Pak. Ya, jadi yang misalnya untuk kelompok, profil organisasinya apa, misalnya tadi yang jadi narsumnya misalnya tadi Pak Masud, maka ceritakan sedikit tentang Dinkes Kabupaten Merangin. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan manajemen keuangan, nanti dari hasil dengan Pak Masud, wawancara dengan Pak Masud apa. Kemudian bagaimana pelaksanaan manajemen risiko. Nah, kemudian Bapak Ibu cari lesson learn. Nah, lesson learn di sini maksudnya apa yang bisa kita ambil. Ya, ini terima kasih Pak Masud. Pak Masud sudah menandai ya, ditandai Pak Masud itu merah-merah. Ya,
Oke, nah itu Pak Masud kan namanya kan. Jadi oke, apa lesson learn itu apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari hasil benchmarking itu? Ya. Nah, jadi ini saja. Jadi mungkin cukup dengan 1, 2, 3, 4 slide saja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Ya, 4 slide saja cukup. Oke. Dan ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Pak Ju Henry, ya. Kelompok 2 itu ada kelompok 1 ada Pak Bu Henry, Bu Wince, Bu Yulia, Bu Erina, Yulia Briana, Bu Rina. Kelompok 2 ada Pak Indra, Pak Romlan, Pak Sulaiman, Pak Edi. Kelompok 3 ada Pak Amri, Pak Masud, Pak Deni dan Bu Deni dan Bu Pafif. Nah, bisa saja nanti misalnya kelompok 1 siapa saja pilih saja di kelompok 2. Hubungi apa Pak Edi apa yang jadi narasumber untuk benchmarkingnya. Kalau Pak Edi artinya di Kecamatan Sekayu jadi lokusnya. Ya. Kalau misalnya untuk kelompok Pak Edi mungkin minta ke kelompok ini Bu Ina atau kelompok Pak Indra, Pak Masud dan sebagainya. Silakan nanti didiskusikan setelah ini. Ya, Bapak Ibu ya. siap Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita untuk hari ini tentang agenda ketiga di virtual classroom kita, asinkronus ketiga. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Izin Pak. Ya silakan Bu Wince ya. Bu Rina ya, silakan Bu Rina. Ya, besok kita tetap jam 11.15 atau gimana Pak? Bukannya besok kita jam 11.15 Pak. Bukan jam 8. Coba tanyakan dengan Bu Manajer ya. Kalau saya lebih senangnya jam 8 saja sih besok, ya. Ya Pak. Karena kalau jam 11.15 kita 2 JP terkendala nanti pas azan zuhur kan. Zuhur Pak. Ya. Jadi kalau kita jam 8 Ya, kan Pak. waktu masih panjang. Ya. Ya Pak. Coba nanti Makasih Pak. dikomunikasikan dengan manajer ya. Kalau saya maunya enaknya pagi saja jam 8. Ya. Oke. Izin Pak, tambahan Pak, tanya Pak. Ya. Silakan Pak Ini Sulaiman. udah mikir-mikir mau rencana proyek perubahan Pak ya. Itu tidak mesti harus aplikasi Pak ya. Oh iya betul Pak. Betul. Ya. Yang penting modalnya murah, Ya. meriah, Karena bermanfaat. kalau Pak Camat mungkin lah kalau aplikasi Pak, tapi kalau Sekcam kayaknya nggak mampu Pak aplikasi Pak. Ya, yang penting dia 3 M tadi Pak ya. Mudah, murah, meriah, dan mencret. Oh bukan mencret. Iya, anggaran justru Pak Sulaiman, justru proyek perubahan itu yang nggak punya anggaran yang menjadi nilai besar Pak. Wah. Ya, nanti untuk penjelasan tentang aksi perubahan Bapak Ibu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita ketemu. Ketemu lagi dengan saya di aksi perubahan. Iya, di hari Sabtu dan hari Proyek Senin. perubahannya jangan pakai modal besar-besar lah Pak. Nanti silakan ditanyakan di pembelajaran agenda keempat saja. Ya, Ya, Pak. Siap. Oke. Terima Baik kasih. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita. Kita akan ketemu lagi besok. Mudah-mudahan besok ada pengumuman dari direktur kita pindahkan ke pagi sehingga kita waktunya lebih banyak. Jadi kalau pagi kan bisa waktunya lebih banyak kan. Sampai jam 10 bisa kan kita kan. Oke, tidak terburu-buru ya. Karena kita ada janji 2 orang, ada Pak Masud dan Pak Ju Henry yang harus janji besok. Kalau tidak besok kapan lagi dia tampil kan? Karena besok adalah pertemuan di agenda ketiga. Kita Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf pembelajaran hari ini saya Rini ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live Bapak Ibu, jangan lupa saksikan siaran tundanya ya, siaran ulangnya ya. Siap, Bapak. Oke, Bapak yang ganteng bye-bye. ini See you tomorrow. pagi.